Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berguna di masa yang akan datang. Al-Fatihah. Amin. Baik, sekarang kita akan membahas materi di bab 5 tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi peta konsep pada bab ini ada 5, yaitu yang pertama ada keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kedua mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ketiga perilaku yang mencerminkan meneladani Nabi Sulaiman alaihissalam, yang keempat cara-cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang kelima manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Lanjut kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman merupakan putra Nabi Daud alaihissalam yang memiliki silsilah langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah SWT juga telah melimpahkan kepada Nabi Sulaiman nikmat-nikmat berupa kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang besar, sehingga ditundukkan baginya manusia, jin, dan burung-burung. Yang kedua, Nabi Sulaiman alaihissalam sejak kecil sudah terlihat kecerdasannya, terutama tentang hukum. Pada suatu hari ada peristiwa yang menunjukkan kecerdasannya, yaitu terjadi ketika Nabi Sulaiman membantu sidang peradilan yang ayahnya pimpin dengan menginterogasi masing-masing tersangka secara terpisah dan akhirnya dapat mengadili para tersangka kejahatan tersebut. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi yang bijaksana dalam memutuskan perkara di masyarakat. Contohnya Nabi Sulaiman sering bermusyawarah dengan para pembesar kerajaan yang bertujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Balkis ke Harapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang keempat, Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang, dapat menguasai jin, setan, serta angin yang menjadikan kendaraannya. Yang diterangkan di dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18-26 menceritakan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Yang kelima, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sifat tangguh dan tegas dalam mempertahankan akidah Islam. Juga kehebatan kekhusyuan sholat Nabi Sulaiman alaihissalam sampai-sampai beliau meninggal dalam posisi sedang berdiri sholat yang diterangkan dalam Al-Quran Surah As-Soba ayat 14. Yang terakhir, yang keenam, Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki ketakwaan yang sangat besar terhadap Allah SWT. Nabi Sulaiman alaihissalam melihat karunia Allah terlalu besar, tetapi ibadahnya ia merasa masih kurang. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah SWT. Lanjut kita bahas poin kedua, yaitu tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, Nabi Sulaiman mengetahui bahasa semua binatang. Yang kedua, Nabi Sulaiman termasuk nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, Nabi Sulaiman mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah, yaitu manusia, para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Dan yang keempat, Nabi Sulaiman juga dapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tentang perilaku yang mencerminkan keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah: yang pertama, berani berpendapat secara bijaksana. Yang kedua, pandai menguasai emosi meskipun menghadapi masalah berat. Yang ketiga, tegas dan amanah dalam memimpin. Yang keempat, bertanggung jawab jika ada tugas dan kewajiban semestinya yang dilakukan. Yang kelima, adil dalam mengambil keputusan. Yang keenam, teguh pendirian dalam mempertahankan akidah. Yang ketujuh, tunduk dan patuh melakukan perintah Allah. Yang kedelapan, tidak sombong meskipun memiliki kecerdasan dan kelebihan. Yang kesembilan, menggunakan kekayaan yang dimilikinya untuk agama Allah. Yang kesepuluh, menyerahkan diri atau pasrah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT. Lanjut ke poin keempat, yaitu cara-cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, kita harus membiasakan diri membaca buku atau sumber bacaan lainnya tentang agama, khususnya kisah Nabi. Yang kedua, melatih diri untuk selalu menyisihkan sebagai rezeki untuk beramal. Yang ketiga, membiasakan berbagi ilmu dengan siapa saja yang membutuhkan agar tidak menjadi kikir ilmu. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Yang kelima, menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang keenam, berusaha menjadi orang yang bijaksana terhadap siapa saja. Yang ketujuh, tidak merasa bangga jika dipuji orang lain dan selalu bersyukur atas nikmat Allah SWT. Nah, yang terakhir nih, manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama, dengan kita meneladani sifat-sifat Nabi Sulaiman alaihissalam,
kita semakin membuka cakrawala berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semakin mengetahui betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan potensi kepada manusia untuk menjadi insan yang lebih baik. Yang ketiga, semakin merasakan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Yang keempat, semakin yakin bahwa kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menyadari bahwa kecerdasan dan kekayaan tidak ada gunanya jika tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Ibu sisipkan video yang Ibu ambil dari YouTube-nya Anak Muslim dengan judul Kisah Nabi Sulaiman bertemu Ratu Balqis dari negeri Sabah untuk memperluas lagi pengetahuan kita tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Silahkan cek link video dan absen kehadirannya ya, tertera di description box. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat berguna di masa yang akan datang. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.